Selamat datang di podcastnya Universitas Terbuka Palembang. Sahabat Tuti, seperti biasa ya di podcast kali ini yang pasti Ika nggak bakal sendiri ya, karena bakal ditemanin sama narasumber. Dan sebelum ngobrol-ngobrol sama narasumber kita yang satu ini ya, Ika akan ingetin untuk sahabat Tuti jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang. Karena di situ banyak memuat informasi tentang perkuliahan di UT, tentang tips dan trik, pokoknya tentang semua informasi ada di channel YouTube UT Palembang. Sahabat UT, narasumber kita kali ini datang dari Balai Riset Perikanan Umum dan Penyuluhan Perikanan. Nah, langsung saja kita kenalan sama Bapak Reski Antoni Eskel, Bapak. Siap, terima kasih, selamat pagi. Iya, Bapak boleh disapa dulu mungkin teman-teman yang sedang nonton. Halo semuanya Iya, yang lagi menonton YouTube UT Palembang. UT Palembang. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Iya, betul. Like, komen, dan subscribe channel YouTube UT Palembang ya. Bapak Reski, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik, Mbak. Baik ya, perjalanan dari sini menuju ke sini tadi lancar. Alhamdulillah lancar, Mbak. Alhamdulillah Memang lancar. kalau hari Jumat ini kan biasanya lancar biasanya. Biasanya lancar. Oke, Bapak, Bapak ini dari Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Iya. Perikanan yang ada di Palembang. Di Palembang, Mbak. Oke, Iya. itu tempatnya di mana sih, Pak, kalau boleh tahu? Jadi untuk kantor kita sendiri sebenarnya berlokasi di Jakabaring. Jadi kalau tepatnya di Jalan Gubernur Haji Bastari. Itu kalau kita ke Jakabaring itu persis di depan lapangan bowling. Itu ada Persis di di depan lapangan bowling itu ada kantor kita, namanya Balai Riset Perikanan Perairan Umum dan Penyuluhan Perikanan Palembang. Itu mulai di Jakabaring itu dari tahun 2016. 2016. Sebelumnya kita berkantor di Mariana. Mariana itu di daerah Banyuasin. Ya, kalau untuk wilayah Sumsel, jadi apakah cuma ada di daerah Jakabaring sama Mariana saja, Pak, atau gimana? Jadi kebetulan memang, Mbak, kalau untuk kantor kita mempunyai ada 3 instalasi, Mbak. Jadi instalasi yang pertama itu ada di daerah Keramasan. Itu memang terkait dengan fungsi administrasi penyuluhan. Jadi penyuluh yang ada di Satminkal kita itu kan terdiri atas 5 provinsi, itu untuk administrasinya di sana, Mbak. Kemudian yang kedua, kita juga punya instalasi di daerah Mariana, itu kantor yang lama. Itu sekarang digunakan sebagai tempat taruna untuk praktek. Kemudian di sana juga ada koleksi ikan loh. Jadi koleksi ikan perairan umum seluruh Indonesia yang dikumpulkan oleh teman-teman peneliti dari tahun 1960 ketika Balai berdiri pertama kali, Mbak. Jadi sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang masih ada, Mbak, dan Itu masih ikan hias atau ikan? ikan perairan umum, Mbak. Mungkin ada ikan-ikan yang mungkin sudah nggak ditemukan lagi ya. Jadi seperti ada ikan awetan, ikan belida. Jadi dia sudah berupa awetan. Jadi ada ikan sidat. Jadi semuanya berasal dari perikanan perairan umum daratan. Kemudian yang ketiga, kita juga punya instalasi di daerah Patratani, Mbak. Patratani itu di daerah Kabupaten Muara Enim, Kecamatan Muara Belida. Nah, ini sebagai salah satu instalasi unggulan kami, karena di sana kita punya kegiatan Smart Fisheries Village, Desa Perikanan Cerdas. Nah, sebagai salah satu temanya adalah terkait dengan konservasi ikan lokal. Kemudian juga kita punya endowisata. Jadi mungkin bagi para penonton sekalian yang menyimak channel ini, silakan berkunjung ke Patratani, karena di sana itu ada tempat untuk berwisata sekaligus bisa belajar terkait dengan konservasi perikanan yang ada di Palembang pada umumnya. Terkait Desa Perikanan Pintar tadi ya? Desa Perikanan Cerdas. Cerdas. Sama lah. Cerdas dan pintar Pintar itu sama. sama. Iya. Jadi desa Desa Perikanan Cerdas tadi ya, Pak, apakah itu cuma ada di Patratani tadi atau ada di wilayah lain kalau untuk di Kota Palembang? Kalau untuk di Sumatera Selatan, khususnya di bawah koordinasi balai, kita itu memang cuma ada saat ini baru 1, Mbak, di Patratani. Tapi kalau untuk SFP sendiri itu merupakan program dari eselon 1 kami, yaitu Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan, Mbak. Sebenarnya ada beberapa desa perikanan cerdas yang ditunjuk oleh kepala badan kami. Namun untuk kami diberi amanah untuk melaksanakan
kegiatan Desa Perikanan Cerdas yang ada di Patra Tani, Mbak. Oke. Jadi Desa Perikanan Cerdas itu adanya di Muara Enim tadi ya? Di Muara Enim, Kecamatan Muara Muara Enim. Belida. Iya. Kecamatan Muara Belida. Jadi kalau untuk sahabat UT, karena di Muara Enim itu kebetulan ada juga nih mahasiswa kita, mahasiswa UT termasuk UT Palembang gitu. Karena kan kita UT Palembang ini tersebar di beberapa daerah juga ya, salah satunya di Muara Enim. Siap. Jadi boleh ya kalau misalkan sahabat UT, mahasiswa UT khususnya ya, kalau misalkan mau main ke tempat wisata sekaligus belajar di situ Pak ya, boleh tadi main ke tempat Desa Perikanan Cerdas. Nah, Iya. di situ selain ada tempat wisata, apalagi sih Pak yang bisa mereka lihat-lihat gitu atau mereka bisa didokumentasikan gitu. Biasanya kan kalau anak muda zaman sekarang itu dikit-dikit cekrek gitu. Iya, betul sekali, Mbak. Jadi sekali lagi kami tunggu ya kedatangan teman-teman yang dari Muara Enim khususnya ini untuk datang ke instalasi Patra Tani. Jadi sebagai informasi mungkin Mbak ya, jadi untuk Patra Tani itu sendiri kita memiliki lahan seluas 50 hektar. Luas ya. Jadi 50 hektar itu sebagian besar memang berupa rawa banjiran. Kemudian di sana itu kita memiliki sebuah konsep untuk konservasi. Nah ini sebenarnya mungkin bisa dikunjungi oleh teman-teman ya. Konservasi kita memberikan icon, memberi nama Spektra. Spektra. Jadi Spektra itu adalah sebagai sistem konservasi. Jadi yang mana ikan itu dapat bertahan. Jadi sebagai tempat perlindungan mereka. Kemudian juga Spektra juga menghasilkan sumbangsih untuk masyarakat sekitar. Yang mana kita membiarkan anak ikan itu untuk lewat. Jadi untuk keluar dari sistem, untuk bisa ditangkap oleh masyarakat, tapi indukan tetap bertahan di sana, Mbak. Jadi fungsi Spektra seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Spektra juga berfungsi sebagai mitigasi untuk kebakaran hutan, Mbak. Kan Mbak tahu sendiri ya, kalau di Sumatera Selatan ini kan daerah yang sangat rawan dengan kebakaran hutan. Jadi dengan ada Spektra tersebut, kita harapkan bisa meredam. Jadi dengan adanya kanal-kanal yang kita bangun, bisa meredam potensi kebakaran hutan yang ada. Dan tadi betul yang Mbak sampaikan, Spektra itu juga merupakan laboratorium alami. Jadi kami mengundang bagi yang menonton podcast ini untuk datang ke Patra Tani untuk melihat atau mengkaji. Jadi di sana itu ada ikan-ikan lokal, kemudian di sana juga ada tumbuhan-tumbuhan asli rawa, kemudian di sana juga ada spot wisata pastinya. Nah, seperti yang Mbak sampaikan, fungsi eduwisata salah satunya adalah untuk mengenalkan di samping konservasi juga mengenalkan potensi wisata yang ada di situ, Mbak. Jadi kami tunggu kehadirannya di Patra Tani. Oke. Nah, jadi di situ tadi tuh ada tempat wisatanya, istilahnya ada tempat untuk kita berfoto-foto di situ ya. Karena selain itu nanti ada edukasinya juga di situ, Pak ya. Iya. Ada apa namanya, kita juga bisa memanfaatkan tempat-tempat itu yang indah gitu, dan kita bisa istilahnya merasakan sensasi wisata yang berbeda gitu, Iya, Pak ya. betul. Kalau biasanya kan ke pantai gitu kan, itu kan udah terlalu biasa Pak ya, udah terlalu sering. Nah kalau misalkan mungkin ke tempat kayak Desa Perikanan Cerdas tadi kan, itu kan hal yang memang benar-benar unik ya menurut Ika sendiri. Karena memang kalau misalkan di desa itu kan jarang sekali ya Pak ya ada tempat wisata yang bisa seperti itu gitu, yang bisa mendapatkan edukasi sekaligus tempat berwisata gitu. Jadi Mbak Ika betul, jadi memang itu ada keunikan tersendiri ya. Jadi saya kasih tahu satu wahana ini yang cukup menarik. Di sana kita punya namanya perahu edukasi, Mbak. Jadi nanti bagi para pengunjung ke sana dapat naik perahu tersebut, kemudian bisa menelusuri kanal. Di situ mereka bisa melihat ikan-ikan yang ada di kanal tersebut, kemudian bisa melihat juga tumbuhan-tumbuhan yang ada. Sekaligus mungkin yang tertarik untuk berolahraga bisa mendayung, Mbak, sebenarnya. Oh, bisa mendayung. Bisa mendayung. Jadi di situ fungsinya sangat beragam. Tapi yang lain sebenarnya banyak. Cuma kami rahasiakan karena kami harapkan para pengunjungnya langsung datang ke sana untuk melihat sendiri Patra Tani seperti apa. Betul. Kalau dibocorin sekarang kayaknya wah ada itu nanti yang ada cuma rencana aja. Tapi kalau misalkan sahabat UT atau yang lagi menonton video sekarang ya Pak ya, penasaran seperti apa sih wisata yang ada di Patra Tani tadi ya Pak ya, langsung aja datang. Apalagi yang sekitaran Muara Enim ya, kecamatan di mana tadi Pak? Kecamatan Muara Belida. Iya. Kecamatan Muara Belida ya, yang terdekat di sana. Ayo main ke sana ya. Situ juga ada ya tempat-tempat yang bisa kita gunakan untuk spot berfoto gitu Pak ya.
Ya selain itu mungkin ada lagi Pak? Kalau misalkan selain kayak edu wisata tadi ya, mungkin ada lagi tempat-tempat yang bisa dikunjungi atau nih sebagai mahasiswa gitu ya, mungkin ada mahasiswa kita yang pengen berkunjung juga ke suatu tempat selain dari edu wisata tadi ada nggak sih Pak? Jadi memang untuk Patra Tani itu memang kita fokusnya ke konservasi dan eduwisata Mbak. Cuma bagi tadi saya sampaikan di awal, bagi teman-teman baik itu mahasiswa ataupun non mahasiswa yang tertarik, kita punya instalasi satu lagi Mbak, namanya di daerah Mariana. Itu kita sebut sebagai instalasi untuk pembenihan ikan lokal. Pembenihan ikan lokal. Jadi di tahun 2023 ini insya Allah kita akan melakukan kegiatan Desa Perikanan Cerdas juga yang kedua setelah di sana, itu kita akan melakukan kegiatan pemeliharaan ikan bau. Cuma bagi yang tertarik untuk melihat, bagi yang tertarik untuk mengetahui jenis-jenis ikan, jenis-jenis biota-biota yang sudah diawetkan, itu silakan datang ke Mariana, karena Mariana juga kita punya museum koleksi ikan lokal. Koleksi ikan lokal gitu ya. Iya. Karena kebetulan juga kan kita ada yang namanya program MBKM ya Iya. Pak ya. Nah jadi mungkin bisa lah ya mahasiswa kita main-main ke daerah Mariana tadi ya Pak ya. Siap. Untuk belajarnya di situ gitu ya. Atau juga kalau misalkan di situ tadi kan akan dibuat juga semacam edu wisata juga rencananya Pak. Rencananya Mbak. Iya. Jadi kalau untuk di Mariana itu bisa semua semua kalangan ya Pak ya. Silakan berkunjung semua kalangan, baik dari mahasiswa maupun non mahasiswa, baik dari siswa SD maupun siswa SMA. Saya kira tidak rugi berkunjung ke Mariana. Kita bisa melihat museum koleksi ikan yang ada di sana. Kemudian kita bisa sambil belajar bagaimana caranya pembenihan dan pembesaran ikan yang ada di sana. Kemudian juga kita bisa melihat bagaimana pemandangan Sungai Musi. Sungai Musi. Karena posisinya tepat berada di pinggir Sungai Musi. Saya kira tidak rugi lah kalau berkunjung ke Mariana, kemudian juga ke Patra Tani juga saya kira sangat rekomendasi sekali Mbak. Oke ya, jadi memang rencananya nanti akan dibuatkan juga semacam edu wisata ya di Mariana. Jadi kalau misalkan yang ada di kota Palembang nih ya Pak ya, mungkin mau main juga gitu ya, mau main ke edu wisata, tapi kalau ke Mariana kan kejauhan ya beberapa jam gitu. Nanti bisa juga ke Mariana gitu. Iya, dan mungkin izin Mbak Ika ya, jadi kami juga membuka peluang bagi teman-teman mahasiswa yang mau magang, yang mau melaksanakan penelitian, silakan mungkin bisa bersurat ke kami. Nanti kami akan sangat mengapresiasi apabila teman-teman mahasiswa bisa datang melaksanakan penelitian, baik itu di instalasi Patra Tani maupun di instalasi Mariana. Kami sangat terbuka untuk hal tersebut. Sangat terbuka ya. Jadi kalau misalkan ada niatan untuk magang gitu ya Pak ya, boleh siapkan saja suratnya gitu ya. Siap. Oke, dan nanti mungkin bisa ditaruh di sini Mbak Ika ya. Boleh. Bisa di sini nanti. Linknya di bawah. Nanti ada linknya gitu ya. Jadi ada apa ya? Ada di Instagram dari Balai, kemudian ada juga YouTube, kemudian ada juga untuk menghubungi bagian humas kami terkait dengan izin untuk melaksanakan penelitian tersebut. Betul. Jadi bisa langsung dikontak ke sosmednya ya Pak ya. Nanti di situ akan ada admin ya yang siap untuk membalas kalau misalkan ada yang tanya-tanya tentang permagangan tadi ya Pak ya. Jadi silakan aja. Ini bukan hanya untuk mahasiswa Universitas Terbuka juga, tapi bisa juga untuk untuk masyarakat umum juga ya Pak ya, yang ingin berkunjung ke dua tempat tadi silakan aja. Yang terpenting kalau misalkan mau tanya-tanya langsung aja ke sosmednya, linknya ada di sini ya. Oke. Ada lagi Pak tambahan yang mau disosialisasikan? Saya kira cukup Mbak, tapi intinya bahwa Sumatera Selatan itu memiliki potensi untuk eduwisata. Payo kita wong Palembang berkunjung ke eduwisata yang ada di Patra Tani, kemudian juga melihat koleksi ikan yang ada di Mariana. Saya kira tidak rugi kalau berkunjung ke situ. Terima kasih Mbak. Oke, ya terima kasih juga Bapak ya. Yang pasti ini akan membuka wawasan baru juga untuk teman-teman mungkin yang sedang menonton podcast kali ini ya. Mungkin yang sebenarnya kemarin-kemarin itu pada belum tahu ya Pak ya, termasuk Ika sendiri pada nggak tahu ternyata ada tempat edu wisata di Muara Enim gitu yang memang benar-benar kayaknya menarik gitu ya Pak untuk diekspos juga ke sosmednya teman-teman ya, karena sekarang itu zamannya posting Pak ya. Zamannya posting, zamannya update status gitu ya.
Ya, jadi silakan berkunjung, tapi kalau misalkan yang di daerah Palembang ini belum sempat untuk mengunjungi di daerah Muara Enim tadi, karena mungkin agak kejauhan, jadi silakan aja ke Mariana ya. Untuk, tanya-tanyanya, langsung ke mana gitu ya, bisa langsung ke sosmednya langsung, nanti akan kita, ada di bawah ini linknya ya, akan kita catat juga. Dan terima kasih untuk Pak Reski Terima sudah kasih, baik, Kak. mampir ke podcaster-nya kita kali ini, kapan-kapan boleh mampir lagi ya, Pak, ya. Boleh, siap, Mbak. Kita sangat terbuka. Betul ya. Jadi, silakan mampir kalau misalkan lagi lewat ya di depan Universitas Terbuka, nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Reski ya. Jadi Pak Reski ini memang nggak sendiri, sebenarnya ada teman-teman di sebelah kanan ya. Ada dayang-dayang ya. Ada dayang-dayangnya yang udah ikut juga hari ini ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya juga ya. Dan sampai ketemu di podcast-podcast selanjutnya ya. Kita akhiri dulu podcast-nya bersama Bapak Reski Antoni Eskel. Ika Sandia Putri pamit juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa like and subscribe Subscribe ya. ke YouTube Putri Palembang.